Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat kami dari Tutor Universitas Terbuka. Pada kesempatan berbahagia kali ini, kembali kita berjumpa pada sesi 4 pada modul 4 tentang prosedur pembelajaran di tingkat sekolah dasar pada mata kuliah PDIK 4105 Strategi Pembelajaran di Tingkat Sekolah Dasar. Yuk, mari simak video pembelajaran kali ini. Topik pembahasan kita tentang modul 4 yaitu prosedur pembelajaran terpadu. Di kegiatan prosedur pembelajaran ini, pada poin A membahas tentang kegiatan pra pembelajaran, di mana diuraikan pra pembelajaran adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan siswa mengikuti pelajaran dan biasanya bersifat umum dan tidak berkaitan langsung dengan kompetensi atau materi yang akan dibahas dalam kegiatan inti pembelajaran. Di sini saya tampilkan upaya yang harus dilakukan guru pada tahap pra pembelajaran. Yang pertama adalah menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Guru memperlihatkan sikap yang menyenangkan supaya siswa tidak merasa tegang, bahkan takut mengikuti pembelajaran. Guru juga perlu mempersiapkan dan menata alat fasilitas kelas yang memudahkan siswa beraktivitas belajar dalam kelas serta memberikan salam di awal pertemuan dan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Pada poin kedua, tahap pra pembelajaran yaitu memeriksa kehadiran siswa dengan cara mengajukan pertanyaan kepada siswa yang hadir tentang siswa yang tidak hadir dan apa alasan mereka tidak hadir pada proses pembelajaran. Kemudian poin yang ketiga yaitu menciptakan kesiapan belajar siswa. Di sini kesiapan dan semangat siswa mengajar ada beberapa alternatif. Yang pertama, membantu dan membimbing siswa dalam mempersiapkan fasilitas atau sumber belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar. Poin yang kedua yaitu menciptakan kondisi belajar untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar. Alternatif berikutnya yaitu menunjukkan minat dan penuh semangat yang tinggi dalam mengajar. Lalu kemudian mengontrol seluruh aktivitas siswa mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Poin E, menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan minat siswa. Kemudian alternatif terakhir yaitu mengembangkan kegiatan belajar yang memungkinkan siswa dapat melakukannya. Ini beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam menciptakan kesiapan dan semangat siswa dalam mengajar. Kemudian pra pembelajaran yang berikutnya yaitu poin keempat, menciptakan suasana belajar yang demokratis. Jadi di sini guru harus membimbing siswa agar berani menjawab, berani bertanya, berani berpendapat, berani mengeluarkan ide-ide, berani memperlihatkan unjuk kerja atau performan mereka, serta harus selalu memberikan kesiapan kepada siswa untuk melakukan kreativitas. Poin yang keempat ini adalah menciptakan suasana belajar yang demokratis. Itu tadi kegiatan daripada pra pembelajaran.
Berlanjut pada kegiatan awal pembelajaran. Di awal pembelajaran ini dilaksanakan untuk menyiapkan mental siswa dalam memasuki kegiatan inti pembelajaran, serta membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas atau kegiatan yang akan dilakukan, dan menunjukkan hubungan antara pengalaman anak dan materi yang akan dipelajari. Ada beberapa poin kegiatan awal pembelajaran. Yang pertama adalah menimbulkan motivasi dan perhatian siswa. Ini dicontohkan dengan menyampaikan cerita yang menimbulkan pertanyaan, menunjukkan gambar atau alat peraga. Kemudian poin yang kedua, memberi acuan. Di sini hal-hal yang perlu dipelajari dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung antara lain memberikan tujuan kemampuan yang diharapkan atau garis besar materi yang dipelajari. Kemudian poin B, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Poin ketiga, kegiatan awal pada pembelajaran, yaitu yang membuat kaitan. Salah satu cara untuk menarik dan memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang dipelajari. Kegiatan membuat kaitan pada awal pembelajaran biasanya dikenal dengan melakukan apersepsi. Ada beberapa cara yang harus dilakukan guru dalam membuat kaitan. Ada 3 poin diantaranya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian menunjukkan manfaat materi yang dipelajari, lalu meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Ini beberapa kaitan yang dapat dilakukan guru dalam membuat prah pembelajaran. Lalu poin yang keempat, yaitu melaksanakan tes awal. Jadi tes awal atau pre-test dilaksanakan untuk mengukur, mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan dipelajari yang sudah dikuasai oleh siswa dan digunakan oleh guru untuk menentukan dari mana pembahasan materi baru akan dimulai. Tes awal dapat dilakukan dengan cara lisan yang ditujukan beberapa siswa yang dianggap representatif atau mewakili daripada seluruh siswa. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru sejalan dengan tugasnya di sekolah. Jadi khususnya dalam melaksanakan kegiatan awal pembelajaran, diantaranya yang pertama adalah memahami latar belakang dari kemampuan siswa, kemudian dapat membangkitkan perhatian siswa, lalu memberikan bimbingan belajar secara kelompok maupun individu, dapat menciptakan interaksi edukatif yang efektif sehingga siswa merasakan adanya suasana belajar yang aman dan menyenangkan, kemudian memberikan penguatan kepada siswa, lalu menanamkan disiplin pada siswa. Ini beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru sejalan dengan tugasnya di sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan inti pembelajaran, itu memegang peran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, karena merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran atau proses penguasaan pengalaman, atau dengan kata lain learning experience pada siswa. Jadi pada prinsipnya kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu.
Jadi pada proses kegiatan inti ini akan menggambarkan penggunaan daripada strategi dan pendekatan belajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran, karena pada hakikatnya kegiatan inti merupakan implementasi strategi pendekatan belajar. Pada pembahasan materi pelajaran dalam pelajaran klasikal, itu cenderung digunakan apabila dalam proses pembelajarannya guru lebih banyak menyajikan materi eksploratif dan lebih menekankan pada kegiatan pemberian informasi atau penjelasan materi yang belum dipahami oleh siswa. Ini keunggulan daripada pembelajaran klasikal adalah memberikan kemudahan bagi guru dalam mengorganisasi materi pelajaran, karena bahan pelajaran tersebut seragam diberikan kepada siswa dan dapat digunakan apabila materi pelajaran lebih bersifat informatif atau fakta, serta ditujukan untuk memberikan informasi atau sebagai pengantar dalam proses pembelajaran. Di alternatif yang digunakan dalam pembelajaran klasikal adalah metode ceramah, lalu tanya jawab, bervariasi atau metode lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik materi pelajaran. Pelajaran klasikal itu dapat dimanfaatkan untuk membentuk kemampuan siswa menyimak, mendengarkan, dan bertanya. Di sini prinsip-prinsip pembelajaran klasikal itu ada secara sistematis. Pada bahan pelajaran ini disajikan berurutan, selalu berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi mulai dari yang mudah sampai pada yang sulit, atau dari yang sifatnya konkret sampai pada yang abstrak. Ini pada prinsip pembelajaran secara sistematis. Ada prinsip pembelajaran secara perhatian atau aktivitas, kemudian guru melalui media pembelajaran, kemudian latihan atau penugasan. Di sini prinsip-prinsip yang bersifat perhatian, aktivitas, guru media menggunakan media pembelajaran, latihan atau penugasan. Di kegiatan inti dalam pembelajaran klasikal, beberapa poin. Yang pertama, menyajikan presentasi bahan pelajaran dengan ceramah bervariasi, kemudian melakukan asosiasi dan memberikan ilustrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran dengan cara menghubungkan atau mengkaitkan materi yang telah dipelajari dengan situasi yang nyata, atau dengan bahan pelajaran yang lain, atau dengan bahan pelajaran yang menggambarkan sebab dan akibat. Jadi pada akhir pembelajaran klasikal, guru dapat meminta siswa untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. Ini ada 2 poin. Yang pertama, aplikasi bahan pelajaran yang telah dipelajari dengan cara tertulis ataupun lisan. Kemudian menyimpulkan bahan pelajaran yang telah dipelajari. Kesimpulannya sebaiknya dibuat siswa di bawah bimbingan gurunya. Jadi pada pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran kelompok itu merupakan suatu proses yang didesain dalam bentuk kelompok dengan jumlah siswa 4 sampai 6 sesuai dengan kebutuhan daripada tujuan belajarnya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam kelompok, misalkan diantaranya adalah melalui diskusi, kerja kelompok, pemecahan masalah, inquiry, discovery, simulasi, penelitian sederhana, atau observasi. Di prinsip-prinsip pembelajaran kelompok ini dikelompokkan beberapa poin. Yang pertama, adanya topik,
dan permasalahan, kemudian pembentukan kelompok, kerjasama, perhatian, motivasi, dan sumber belajar dan fasilitasnya. Ini adalah prinsip-prinsip ada pembelajaran pada kelompok. Ada beberapa poin, ada 6 poin pembagiannya. Ada juga berupa prinsip-prinsipnya berupa latihan dan penugasan. Itu yang terakhir, yang memperkuat hasil kerja atau hasil belajar kelompok, sehingga guru harus memberikan tugas dan latihan-latihan pada semua siswa secara individu yang diorganisasi secara efektif dalam belajar kelompoknya. Di kegiatan inti dalam pembelajaran kelompok, itu metode yang sering digunakan dalam pembelajaran kelompok biasanya metode diskusi, karena membina siswa untuk belajar secara sistematis berdasarkan prosedur yang harus ditempuh. Berikut adalah contoh prosedur pembelajaran kelompok dengan metode diskusi. Ini guru menyampaikan tujuan yang diharapkan dicapai dan topik pembelajaran yang akan dibahas dalam kegiatan kelompoknya. Kemudian guru juga mengelompokkan siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan memberikan penjelasan kepada siswa tentang tahapan belajar. Di bawah ini ada langkah-langkah untuk semua siswa memahami tugas dan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok. Yang pertama adalah merumuskan masalah yang berdasarkan topik pembahasan dan tujuan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi masalah atau sub-sub masalah yang berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, kemudian menganalisis masalah berdasarkan sub-sub masalahnya, lalu menyusun laporan pada masing-masing kelompok, membuat presentasi kelompok dan melaporkan diskusi kecil pada seluruh kelompok yang dilanjutkan diskusi kecil yang langsung dibimbing oleh guru, dan kemudian siswa di bawah bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi berdasarkan rumusan masalah dan sub-sub daripada masalah tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan materi pembelajaran dalam pembelajaran perseorangan. Yang tadi kelompok, sekarang pembelajaran perseorangan. Jadi kegiatan ini proses pembelajaran yang mengarah pada optimalisasi kemampuan siswa yang secara individu. Jadi langkah kegiatan yang harus dilakukan pada pembelajaran perseorangan, khususnya yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, tentunya menjelaskan secara singkat tentang materi pembelajaran yang ditugaskan dan yang akan dilatihkan kepada siswa, kemudian memberikan lembar kerja atau tugas, memantau menilai kegiatan siswa, memeriksa nilai tugas atau latihan yang telah dilakukan oleh siswa, serta memberikan balikan terhadap pekerjaan siswa. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan bersama-sama siswa tentang materi pembelajaran yang telah ditugaskan. Ini adalah kegiatan akhir daripada pembelajaran. Diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi guru akan mengetahui kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa. Jadi kegiatan ini guru dalam akhir pembelajaran memberikan tes baik lisan maupun tulisan. Kemudian hendaknya guru melakukan kegiatan akhir pembelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang sudah dipelajari. Di kegiatan yang berupa kegiatan yang meninjau kembali penguasaan siswa. Meninjau kembali pada penguasaan siswa ada dua cara: merangkum
menyimpulkan pokok materi atau membuat ringkasan materi pembelajarannya. Di dalam membuat rangkuman, kesimpulan ataupun ringkasan itu ada beberapa kriteria, seperti berorientasi pada acuan hasil belajar dan kompetensi dasarnya, kemudian singkat, jelas, dan bahasa yang mudah dipahami. Kesimpulan, rangkuman, ringkasan tidak keluar dari topik yang telah dibahas dan dapat menggunakan waktu yang sesingkat mungkin. Di rangkuman, kesimpulan, ringkasan yang akan sangat berguna bagi siswa yang tidak memiliki buku atau siswa yang lambat belajar karena mereka dapat mempelajarinya kembali. Ini yang poin A, kegiatan dalam meninjau kembali penguasaan siswa. Lalu kemudian melaksanakan penilaian. Jadi di kegiatan penilaian dalam proses pembelajarannya yaitu merupakan kegiatan mutlak yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk mengetahui tercapai tidaknya kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa. Guru dapat memberikan tes, meminta siswa untuk membuat ringkasan atau kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Jadi tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran disebut tes akhir, post tes, dan tes yang ditujukan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi kegiatan tindak lanjut dalam pembelajaran itu berdasarkan dari kegiatan akhir. Jadi guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang terlaksanakan dari hasil tes, dari hasil daripada post testnya tadi. Jadi guru akan mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran oleh siswa baik secara individual maupun kelas. Kegiatan tindak lanjut pembelajaran dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Jadi pada prinsipnya kegiatan tindak lanjut pembelajaran dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Nah, ini berikut kegiatan tindak lanjut pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penguasaan siswa terhadap kemampuan yang diharapkan yang dimiliki oleh siswa, seperti memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Dia ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam memberikan tugas kepada siswa. Guru hendaknya menentukan, menjelaskan secara singkat tentang topik tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lalu kemudian guru perlu menjelaskan tahapan tugas-tugas yang harus dikerjakan berdasarkan lembar tugas, kemudian memberikan kepada siswa untuk bertanya tentang tugas yang belum dipahaminya, dan guru hendaknya menegaskan tentang kriteria dan batas waktu penyelesaiannya. Selanjutnya guru juga menjelaskan tentang proses penyelesaian tugas. Lalu kemudian siswa diminta untuk menyerahkan mengerjakan tugas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Artinya guru juga memeriksa dan membahas semua tugas yang telah diberikan. Ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan tugas kepada siswa. Pada poin kedua, yaitu membahas kembali bahan pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa. Lalu kemudian membaca materi pelajaran tertentu, kemudian memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Oke. Poin yang terakhir yaitu mengemukakan tentang topik yang harus dibahas pada waktu yang akan datang. Jadi beberapa poin tadi pada akhir kegiatan dan tindak lanjut yang selesai dilaksanakan secara optimal sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, maka langkah selanjutnya guru harus menutup pelajaran. Jadi apabila pelajaran berlangsung pada jam yang pada akhir, maka harus dibiasakan siswa menutup pelajaran dengan berdoa. Di kegiatan akhir pelajaran
Dan tindak lanjut pembelajaran dilakukan untuk meyakinkan guru terhadap penguasaan kompetensi oleh siswa dan upaya pemantapan penguasaan kompetensi yang diharapkan. Kegiatan akhir ini atau tindak lanjut pembelajaran harus dilakukan secara sistematis, efektif, efisien, dan fleksibel. Selain itu juga kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran harus merupakan rangkaian yang utuh dengan kegiatan awal, pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran. Oke, itu materi tentang modul 4. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.